إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله تعالى من ذلك. Jamaah salat Jumat yang semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat-nikmat yang senantiasa Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat jasa besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, niscaya Allah akan jadikan ada rasa cinta yang terikat di antara mereka, yaitu di antara kaum mukminin, di mana setiap mukmin dengan mukmin yang lainnya mereka akan saling mencintai. Ada rasa ikatan cinta di antara mereka karena keimanan yang ada dalam diri mereka. Tentunya ini merupakan buah dari buah-buah keimanan yang sangat banyak yang Allah berikan kepada hambanya karena dasar keimanan, dan merupakan ganjaran balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada orang-orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dipenuhi keimanan, dengan dipenuhi keikhlasan, kejujuran dalam keimanannya, senantiasa diiringi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan hadapkan seluruh hati kaum mukminin kepada orang tersebut, yaitu kepada orang-orang yang menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdah nada Jibril." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah ketika mencintai salah seorang di antara hambanya, maka apa yang terjadi? Nada Jibril. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat Jibril. Allah mengatakan, mengkhabarkan kepada malaikat Jibril, "Inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai malaikat Jibril, sesungguhnya saya mencintai hambaku si fulan, maka cintailah hambaku tersebut. Fayuhibbuhu Jibril, maka seketika malaikat Jibril memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan malaikat Jibril langsung mencintai hamba Allah tersebut. Thumma yunadi Jibril man fis sama'. Kemudian setelah itu malaikat Jibril menyeru kepada seluruh penghuni langit, yaitu para malaikat, dan mengkhabarkan kepada mereka
apa yang telah malaikat Jibril dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan kepada malaikat yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya si fulan, maka cintailah mereka. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seketika itu seluruh penghuni langit, seluruh makhluk yang ada di langit dari kalangan para malaikat, seluruhnya mereka mencintai orang yang telah Allah cintai. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yudha'ul qabulu fil ard." Kemudian setelah itu Allah letakkan al-qabul, rasa menerima, ada rasa cinta menerima, ridha kepada orang-orang yang telah Allah cintai, kepada hamba yang telah Allah cintai. Yaitu dengan jadikan Allah menjadikan dalam diri manusia tersebut akhlak, muamalah dan tutur kata atau perbuatan yang kemudian menjadikan manusia yang hidup di sekitar dia menjadi ridha dan cinta dengan orang yang telah Allah cintai. Merupakan fadilah besar ketika seorang telah mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah atau anugerah yang kemudian dia akan dapatkan di dunia adalah dia akan mendapatkan seluruh kecintaan seluruh kaum mukminin yang hidup di antara mereka. Akan tapi sebaliknya, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menghabarkan, wa innallaha idza abghadha fulanan nada Jibril. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala telah membenci seorang hamba, Allah pun menyeru kepada malaikat Jibril, menghabarkan kepada malaikat Jibril, inni ubghidu fulanan fa abghid. Saya membenci hambaku si fulan, maka bencilah dia. Fayubghiduhu Jibril. Seketika itu malaikat Jibril membenci hamba Allah yang telah Allah benci tadi. Tsumma yunadi man fis sama'. Kemudian malaikat Jibril menyeru kepada malaikat yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulanan, innallaha yubghidhu fulanan fa abghidhuh. Sungguhnya Allah membenci hambanya si fulan, maka bencilah orang tersebut. Fayubghidhuhu ahlus sama', maka seluruh penduduk langit mereka serentak membenci orang yang telah Allah benci tadi. Tsumma yudha'ul baghdha' fil ard. Kemudian Allah letakkan kebencian di atas permukaan bumi, sehingga tidaklah lewat seorang tadi di tengah-tengah kaum mukminin kecuali akan ada dalam hati-hati kaum mukminin kebencian kepada orang tersebut. Waliyadu billahi ta'ala min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari jalan Suhail bin Abi Salih dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Suhail bin Abi Salih, beliau menceritakan bagaimana mendapatkan hadis ini dari bapaknya. Bagaimana cerita Abi Salih Suhail bin Abi Salih mendapatkan hadis ini dari bapaknya. Suhail mengatakan, kunna bi Arafah. Ketika itu kita sedang berada di Arafah. Famarra Umar ibnu Abdul Aziz. Kemudian lewatlah di tengah-tengah kita Umar ibnu Abdul Aziz wa huwa fil mausim. Ketika itu beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Fa akhadha an-nasu yanzuruna ilaihi nadrata hubbin. Kemudian seketika itu manusia melihat kepada Umar bin Abdul Aziz dengan pandangan keridhaan, dengan pandangan penuh cinta kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka Suhail mengatakan kepada bapaknya, ya abati, inni ara anna Allah yuhibbu Umar ibn Abdul Aziz. Wahai bapakku, saya mengira kalau Allah itu mencintai Umar bin Abdul Aziz. Kemudian bapaknya mengatakan, lima dzaka ya bunai. Kenapa engkau bisa berpikiran seperti itu? Kenapa wahai anakku? Lima ara min iqbali qulubin nasi ilaihi. Karena saya melihat hati-hati manusia itu cenderung ada kecintaan, ada keridhaan kepada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian bapaknya mengatakan, bi abika anta sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqulu an Rasulillah. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang telah kita
sebutkan bahwasanya ketika Allah telah mencintai hambanya, maka akan diletakkan kecintaan di atas permukaan bumi, sehingga manusia yang beriman mereka akan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah meriwayatkan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu bahwa beliau pernah menulis surat kepada Maslamah ibn Mukhallid radhiyallahu taala anhu. Dalam suratnya beliau mengatakan, "Amma ba'd, fa inna Allah idza ahab fa innal 'abda idza 'amila bi ta'atillah ahabbahu Allah." Bahwasanya seorang hamba apabila melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala, ahabbahu Allah, pasti Allah akan cintai orang tersebut. Allah akan mencintai orang-orang yang melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa idza ahabbahu Allah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya tersebut, maka apa yang terjadi? Ahabbahu Allah, habbabahu li'ibadihi, maka Allah akan jadikan dia dicintai di tengah-tengah hambanya, dicintai oleh kaum mukminin. Wa innal 'abda idza 'amila bi ma'siyatillah, sebaliknya ketika seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah dan tidak bertaubat dari kemaksiatan tersebut, abghadahu Allah, maka Allah akan murka kepada orang tersebut. Wa idza abghadahu Allah baghadahu li ibadihi, dan ketika Allah sudah murka kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan seluruh manusia yang ada padanya keimanan kepada Allah akan benci kepada orang yang telah Allah benci. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik, wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi azimil ihsan, wasi'ul fadli wal judi wal karami wal imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai salah seorang di antara hambanya, maka akan ada kecintaan, ada rasa cinta yang akan terikat di antara kaum mukminin. Maka yang menjadi fokus dalam kehidupan kita, prioritas atau sesuatu yang wajib dan harus kita kejar adalah bagaimana kita mencari kecintaan Allah tabaraka wa taala, dan tidak terlalu sibuk dengan mencari keridhaan manusia. Bahkan ketika kita bermuamalah dengan manusia, memberikan kebahagiaan kepada manusia, tujuannya adalah bagaimana supaya Allah bisa mencintai kita karena perbuatan kita kepada manusia. Ketika kita berbakti kepada orang tua, mengharapkan keridhaan orang tua, maka itu semata-mata karena keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Maka salah satu di antara sebab yang paling utama, yang paling besar, yang dapat mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallah, ketika Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ikutilah syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikutilah agama
yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambahkan sedikit pun di dalamnya, di dalam syariat Allah tersebut, dan tidak pula mengurangi, mencukupkan apapun yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai seorang hamba. Ketika kita ingin berusaha mendapatkan kecintaan Allah tabaraka wa taala, salah satu sebab terbesar adalah kita mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mengikuti metode pemahaman para salafus salih. Dan itulah, dan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan manhaj para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in adalah jalan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan tentang atau menyebutkan hadis tentang perpecahan umat Islam, beliau memberikan sifat kepada salah satu kelompok yang selamat di akhirat. Bagaimana sifat orang-orang yang selamat di akhirat? Beliau mengatakan, ma kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm washabi. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas syariat, berjalan di atas suatu jalan di mana aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Maka orang-orang yang mencukupkan agama dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan dipraktekkan, diajarkan oleh para sahabat, maka mereka adalah orang-orang yang selamat sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan bahwa akhir daripada umat ini tidak pernah akan bisa menjadi baik. Lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak pernah akan bisa menjadi baik kecuali dengan cara yang telah menjadikan umat terdahulu itu baik, yaitu mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mempraktekkan agama sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para salafus salih. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. وصلى الله وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.